Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda di Madinah yang bekerja sebagai penggali kubur. Selain menggali kubur ketika ada orang meninggal, pemuda ini juga sering mencuri barang berharga yang dimakamkan bersama jenazah. Ia akan mencuri barang-barang itu setelah keluarga jenazah meninggalkan makam, ketika tanah telah menutup kuburan. Tidak hanya itu, bahkan kain kafan yang digunakan untuk membalut jenazah pun bisa diambilnya jika dirasa bernilai. Suatu hari, ada seorang gadis yang sangat cantik di Madinah yang meninggal dunia. Selain kecantikannya, gadis ini juga terkenal sebagai orang yang sangat baik, taat beragama, dan menjaga diri dengan sangat baik. Banyak laki-laki di kota itu yang tertarik padanya. Setelah gadis tersebut meninggal, pemuda penggali kubur tersebut pun melancarkan aksi terkutuknya. Begitu suasana pemakaman sudah sepi, ia kembali menggali kubur gadis itu. Pertama-tama, ia mengambil kain kafan jenazah. Namun, ketika ia membuka kain kafan tersebut, kecantikan wajah dan tubuh jenazah gadis itu terlihat jelas. Dan hal ini membuat pemuda itu terpesona. Tanpa berpikir panjang, ia pun melakukan perbuatan terkutuk kepada jenazah gadis tersebut. Setelah itu, pemuda ini menutup kembali kuburan dan pulang ke rumahnya. Namun, setelah kejadian itu, pemuda tersebut merasa sangat gelisah, seolah-olah dosa besar yang telah dilakukannya selalu mengikutinya. Karena perasaan tertekan itu, akhirnya pemuda ini memutuskan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam, pemuda itu bertanya dengan cemas, apa yang seharusnya dilakukan jika seseorang berzina? Umar pun menjawab dengan tegas, jika orang itu sudah menikah, maka dia harus dirajam sampai mati. Jika belum menikah, dia harus dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Pemuda itu kembali bertanya, lalu bagaimana jika ada seseorang yang berzina dengan mayat dan orang tersebut belum menikah? Umar terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Rasanya bulu kuduknya berdiri, dan ia merasa terkejut sekaligus bingung. Umar pun berkata dengan tegas, itu perbuatan yang sangat keji. Aku tak bisa membayangkan seberapa besar dosanya. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Dengan gemetar, pemuda itu menjawab, wahai Umar, akulah orang yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar segera berjalan masuk ke dalam masjid dengan cepat, sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam masjid heran melihat Umar yang tiba-tiba menangis. Rasulullah pun bertanya, Umar, apa yang membuatmu begitu sedih? Umar menjawab, wahai Rasulullah, di luar ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia ingin bertobat dari dosanya. Dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad bin Asy-Syakir Al-Kaubawi, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Umar untuk memanggil pemuda tersebut dan membawanya masuk ke dalam masjid. Setelah pemuda itu masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pemuda itu menangis tersedu-sedu. Rasulullah bertanya, wahai anak muda, mengapa engkau menangis? Pemuda itu menjawab dengan penuh penyesalan, ya Rasulullah, aku merasa sangat berdosa. Aku takut jika Allah akan marah besar kepadaku. Rasulullah kemudian bertanya, apakah engkau telah menyekutukan Allah atau membunuh orang yang tidak bersalah? Pemuda itu menjawab, tidak, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melakukan kedua hal itu. Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah berusaha menghibur dan memberi nasihat. Ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu meskipun dosamu sebesar 7 lapis langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar arsy? Tanya Rasulullah kepada pemuda itu. Dengan penuh penyesalan, pemuda tersebut menjawab, bahkan dosaku lebih besar dari itu ya Rasul. Rasulullah kembali bertanya, apakah dosamu sebesar arsy?
Sambil menangis, pemuda itu menjawab, "Aku kira dosaku lebih besar dari itu, ya Rasul." Rasulullah pun bertanya lagi, "Dosa apa yang telah kamu lakukan? Coba ceritakan padaku." Pemuda itu terdiam, merasa malu untuk mengungkapkan perbuatannya. Rasulullah berusaha meyakinkan, "Jika tidak kamu katakan, dosa itu akan terus membebani jiwamu." Pemuda itu pun menundukkan kepala, memandang lantai masjid, seolah ragu untuk berbicara. Namun akhirnya ia memberanikan diri dan mulai menceritakan perbuatannya. "Aku sudah 7 tahun bekerja sebagai penggali kubur. Suatu hari ada seorang gadis dari kaum Anshor yang meninggal. Semasa hidupnya dia adalah gadis yang sangat cantik. Secara diam-diam, aku menggali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Awalnya aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja, tapi kemudian aku tak bisa menahan syahwatku, maka kulampiaskan syahwatku itu dengan menzinahi jenazah gadis itu sampai puas. Setelah itu kutinggalkan mayat itu begitu saja. Setelah beberapa langkah hendak meninggalkan kuburan, tiba-tiba mayat yang baru saja dikubur itu bangkit dan berbicara kepada pemuda tersebut. 'Celaka kamu, wahai pemuda. Apakah kamu tidak malu kepada Tuhan yang kelak akan memberi balasan pada hari kiamat? Di saat semua orang akan dituntut jawabannya, kamu membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapannya.' Mendengar cerita pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Beliau langsung berdiri dan berkata, "Wahai pemuda yang fasik, tempatmu memang layak di neraka. Keluar dari tempat ini." Pemuda itu pun keluar dari masjid dengan tubuh lemas dan hati yang hancur. Dia merasa tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Meski begitu, saat itu sebenarnya dia sangat ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa tujuan jelas, ia pun berjalan pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar langsung petunjuk dari Allah mengenai peristiwa yang baru saja ia dengar. Sementara itu, pemuda itu pergi menyendiri ke dalam sebuah gua di gunung. Di dalam gua, dia menangis dengan penuh penyesalan, memohon ampunan kepada Allah. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua itu hingga Allah memaafkannya dan memberitahukannya lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 hari berlalu, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama berada di dalam gua, dia hanya makan dari apa yang ditemukan di sana, terus berdoa dengan penuh harapan. "Ya Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan dari Nabi Adam dan Hawa, jika Engkau telah mengampuniku, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tetapi jika taubatku ini Engkau tolak, maka bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Aku tak akan sanggup menerima siksamu di akhirat nanti." Tak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan aku dan semua makhluk." Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Malaikat Jibril lalu bertanya, "Apakah engkau yang menerima tobat mereka? Ataukah engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Maha suci Allah, Dialah yang Maha Pengampun." Jibril kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena Allah telah mengampuninya." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil pemuda tersebut dan memberitahunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama setelah itu, pemuda itu meninggal dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, seperti berbuat keji atau menganiaya diri sendiri, jika mereka ingat kepada Allah dan memohon ampunannya, maka siapa lagi yang dapat mengampuni dosa mereka selain Allah?
Mereka pun tidak melanjutkan perbuatan keji itu setelah mereka menyadari kesalahan mereka. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 135. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.